Ya, mungkin waktu sudah jam 8:10 ya. Mungkin saya mulai terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang belum masuk, mungkin teman-temannya yang mau menonton juga, mungkin ingin mendengarkan atau mencari ilmu juga, bisa diundang juga, bisa dikasih tahu teman-temannya yang atau udah yang daftar tapi belum belum masuk, mungkin bisa diingatkan kembali teman-teman. Ya udah, mungkin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita berikan kesehatan pada malam ini dan kita bisa berkumpul kembali di acara dialog ini. Meskipun kita dengan secara online, sehingga kita bisa bersilaturahmi, meskipun kita masih dengan virtual. Gitu. Sebelumnya, perkenalkan saya Deddy Putra Ramadan. Di sini saya akan menjadi moderator pada jalannya dialog kali ini. Kali ini dialog edisi pertama, yaitu dari Dialogin. Dialog bersama member Login, membahas desain, yang akan membahas sebuah tema, logo, desain, dan dunia kreatif. Mungkin untuk narasumbernya kalian pasti sudah banyak yang tahu beliau, yaitu Umamar, yakni seorang dosen di DKV Universitas Macung Malang, dan Teguh Prasongko, seorang praktisi di dunia kreatif. Mungkin tidak lama lagi aja ya, saya mulai lagi untuk presentasi dari pematerinya. Mungkin pemateri 1 akan dibawakan oleh Om Mamar. Om Mamar, siapkah? Sudah siap? Oke, kira-kira berapa menit saya? Mungkin waktunya 15 menit, Om. Apakah kurang? Cukup. Oke. Cukup. Nah, kita kan pengantar saja, nanti ke depannya kan banyak. Oke, siap. Ya, mungkin ini kita jadi pembuka dari dialog-dialog akan selanjutnya, yaitu mungkin dialogin yang edisi kedua itu. Ya udah, Oke. kita akan share screen, Om. Dari saya ya? Iya, maksudnya bakal gitu. Waktu dan tempat saya persilakan, Om Mamar. Terima kasih. Oke, buka dulu, Mas Ragi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Mas Dedi. Perkenalkan, nama saya Amar Bois, nama panggungnya. Saya dosen DKV Universitas Macung Malang. Saya juga tergabung dalam ADGI Kapter Malang. Saya salah satu juga pendiri Login ya. Ketuanya itu Kang Lukman ya dari Bandung. Oke, langsung saja ya. Saya di sini membahas pengantar saja karena nantinya akan dibahas lebih spesifik lagi ke depannya. Karena ini perdana, saya menjelaskan secara luas saja seperti itu ya. Saya bahas tentang logo dan desain, kemudian nanti mungkin Pak Teguh langsung ke industri kreatifnya gitu seperti itu ya. Oke. Nah, desain di sini ya itu adalah tindakan dan inisiatif untuk mengubah karya manusia. Dalam desain terdapat pemikiran terbuka, glass box, dan tertutup atau black box. Maksudnya terbuka di sini adalah itu desainer merancang sebuah desain itu perlu rancangan, jadi terstruktur seperti itu ya. Nah, kalau yang black box ini adalah desainer itu secara spontan ya, langsung. Misalnya Anda membuat apa gitu langsung spontan tanpa adanya rancangan seperti itu ya. Kemudian desain itu menurut Christopher Jones. Kemudian desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui berbagai pengalaman, keahlian, dan pengetahuannya yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya. Terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai, dan berbagai tujuan benda buatan manusia. Itu menurut Bruce Archer. Itu yang kita lihat dari desain seperti itu ya. Tentu kita ketahui bersama misalnya setiap kita bangun tidur kemudian mandi,
kita sudah dihadapkan kepada pada itu desain-desain grafis ya tentunya. Ini contohnya produk-produk Unilever, kemudian kita memakai apa ya, seragam dan lain sebagainya dia. Produk-produknya Converse, Nike, Uniqlo dan lain sebagainya. Kemudian kita berangkat kerja ataupun ke kampus, pasti juga dikasihlah desain-desain seperti itu terus yang. Kemudian makanan seperti ini, kita lihat packaging-packagingnya. Kemudian kita lihat mungkin film seperti dia poster. Kita aktivitas di sini juga menggunakan desain grafis, kemudian Pinterest dan lain sebagainya itu. Kemudian lagi sampai kita tidur, kita sudah dikasih makan desain grafis seperti itu lah intinya ya, kasarnya gitu ya. Jadi intinya desain grafis di era ini ya sangat bermanfaat sekali ya. Tentunya kita berada di lingkungan tersebut ya. Jadi sangat beruntunglah kita kalau di dunia desain grafis seperti itu. Nah, ini perkembangan desain ya. Setelah mungkin di sini yang akademik juga bisa mengerti perkembangannya dari 1800-an gitu ya. Dari Victorian, kemudian Art Craft and Movement, dari Art Nouveau, Glasgow sampai seterusnya. Nanti ada Art Deco. Nah, kemudian nanti yang ketemu sekarang yang paling banyak diminati yaitu Memphis ya. Itu Memphis pada tahun 1900-an gitu ya, Memphis seperti itu. Ya inilah perkembangan desain grafis tentunya ya, sampai saat ini. Sampai sekarang di dunia yang paling simple, new simplicity seperti itu ya. Inilah perkembangan desain. Nah, desain di sini itu ada 3 fase manifesto gitu ya, kesepakatan dalam desain, yaitu form more than function, kemudian form full function, kemudian form full fun, seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh form more than function, berarti bentuk lebih dari fungsi. Ya ini fungsinya, ini HP kan sebagai alat komunikasi ya, tapi ini melebihi seperti ini contohnya. Berarti bisa ditekuk-tekuk seperti buat mainan gitu ya. Kemudian form full function, berarti bentuk mengikuti fungsinya seperti itu. Jadi kita sudah tahu HP itu bisa untuk komunikasi, maka bentuknya seperti itu. Kemudian form, bentuk mengikuti kesenangan. Jadi kita sudah tahu bentuknya akhirnya seperti ini ya. Jadi mengikuti kesenangan. Itulah adalah 3 fase manifesto dari desain ya. Kita sudah langsung ke logo saja ya, karena desain secara umum kita langsung ke logo, nanti akan dibahas secara spesifik juga dengan Pak Teguh. Ya, beliau juga sangat pengalaman sekali pastinya ya, sudah beberapa tahun gitu ya, seperti itu. Logo intinya ini menurut 99 ya, logo is a symbol made of the text and image that identifies a business ya. A good logo shows what a company does and what the brand value. Intinya logo itu terbuat dari teks dan gambar yang mengidentifikasinya bisnis kita gitu ya. Nah, logo yang baik itu menampilkan tujuan dari sebuah perusahaan dan juga nilai dari sebuah brand ya, menurut 99 Design ya. Kemudian logo itu adalah pembeda visual berupa tulisan, gambar. Dan ini hampir sama juga dengan 99 gitu ya. Atau kombinasi keduanya yang didesain khusus untuk mewakili sebuah brand. Ini menurut Bustan ya 2021. Nah, ini seperti ini logo, oke. Logo ini logo bentuk buah apel dan tulisan Apple. Ini adalah logo. Brandnya apa? Apple brandnya. Kemudian ini perusahaannya apa? Elektronik tentunya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini logo. Oke, lanjut. Nah, ini konstruksi logo. Ini menurut Rustan juga ada 3 jenis ya. Elemen gambar dan tulisan terpisah. Maksudnya ini adalah contoh di sini adalah Toyota misalnya. Ini adalah elemen gambarnya, kemudian ini tulisan terpisah seperti itu. Kemudian ada disebut juga picture mark sekaligus lettermark. Jadi langsung gabung jadi satu seperti ini contohnya. Ada bentuknya, kemudian ada tulisannya. Kemudian elemen tulisan saja atau lettermark. Jadi cuma tulisan saja. Contohnya mungkin di sini Google ya, Google, Coca-Cola, Sony seperti itu ya. Jadi ada 3 konstruksi dalam logo seperti itu. Inilah bentuk juga ya, bentuk seperti ini.
semakin ke kanan juga menurut Rustan ya, semakin ke kanan di atas tuh pictorial mark, di bawah menggunakan tipografi, kemudian di sebelah sini lebih abstrak ya. Seperti itu. Nah, setelah saya beberapa tahun membuat logo ya, saya membuat seperti ini, membuat sebuah kesimpulan dalam membuat logo ya. Pertama adalah riset tentunya. Riset dari mana? Itu bisa diperoleh dari internet, kemudian wawancara kalau bisa, ya. Kemudian observasi kalau langsung ke tempatnya seperti itu ya. Wawancara ini contoh misalnya kita ada sebuah perusahaan, berarti wawancara kepada pimpinan dan sebagainya. Itu riset. Setelah riset diapain? Biasanya saya membuat mood board ya. Berarti papan untuk berpikir ya, seperti contoh misalnya ada foto, ada gambar, ada ikon, ada simbol, warna dan lain-lain. Nah, ini adalah sebagai acuan nantinya untuk ke sketch gitu ya. Yang selanjutnya ini sketch kasar, di sini adalah proses try and error ya. Bisa salah, bisa seperti apa ya gitu ya. Jadi kita membuat banyak opsi di situ. Mungkin ada 10 opsi, kemudian nanti diseleksi jadi 5 opsi dan lain sebagainya. Hingga menjadi beberapa 2 opsi misalnya seperti itu. Setelah sketch kasar, itu kita nantinya proses digitalisasi ya. Tentunya untuk logo biasanya menggunakan aplikasi vektor, bisa Adobe Illustrator, CorelDRAW, kemudian Affinity Designer dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat digitalisasi di sini, logo bisa macam-macam cara membuatnya. Bisa menggunakan golden ratio, kemudian bisa menggunakan grid, kemudian classical. Golden ratio ini terdiri dari beberapa lingkaran-lingkaran yang sudah penemunya seperti itu ya. Kemudian grid ini yang menggunakan kotak-kotak itu. Kalau classical ini biasa langsung menggunakan mouse langsung seperti itu ya, tanpa menggunakan pengukuran seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah digitalisasi, kita evaluasi tuh. Evaluasi gambar ini. Kan sekarang banyak yang namanya logo ya. Kalau saya gitu. Jadi kita evaluasi menggunakan image engine gitu ya. Contoh misalnya Google Image, Yandex bisa, di Dribbble bisa, Pinterest bisa. Nah, setelah evaluasi ketemu tuh. Misalnya ketemu kok ada yang mirip ya. Meskipun kita buatnya tidak maksudnya tidak mencontoh gitu ya. Tiba-tiba di Google seperti ini kita search engine ada yang mirip gitu ya, maka kita bisa revisi ulang, buat ulang benar repair seperti itu. Ini mengacu pada mood board yang tadi ya, seperti itu. Karena sekarang kawan, memang di dalam membuat logo kemiripan memang sangat terjadi gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Seperti tadi pengertian di Rustan itu sebagai pembeda visual, paling tidak ada bedanya lah, seperti itu ya. Entah itu dalam bentuk warnanya, entah itu dalam bentuk garisnya dan sebagainya itu. Karena kita sudah melalui yang namanya 6 tahapan ini. Ini yang saya buat 6 tahapan seperti itu ya. Nanti bisa jelaskan. Dijelaskan lagi dengan Pak Agung. Ini biasanya teman-teman tahu Design Hunter ya, di houselogo.com, logoturnami.com, designcore.com, 1000.com dan sebagainya. Bagi teman-teman yang mungkin untuk mencari pekerjaan juga ada di freelancer, kemudian ada di Fiverr, Upwork, kemudian ada di Topcoder, dan mungkin menjual logonya ya, karena kita berbicara logo bisa di Logoground, skill branding, dan mungkin ada yang lainnya. Menurut saya itu sekilas tentang desain dan logo. Nanti ke depannya bisa dibahas lebih spesifik lagi, misalnya nantinya ada pemateri selanjutnya. Mungkin itu saja Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi. Oke, terima kasih Om Mamat. Untuk mungkin kita lanjut materi kedua dulu ya, untuk sesi tanya jawab bisa saya taruh di belakang semua. Oke, saya stop dulu ya sekarang ini ya. Oke, siap. Ya, untuk sebelum lanjut untuk materi kedua, teman-teman yang mau bertanya disiapkan terlebih dahulu. Ntar akan ada sesi jawab materi Teguh dan akan ditulis di kolom komentar dan saya akan pilih beberapa pertanyaan kalian untuk
sampaikan seperti itu. Ya, mungkin kita mulai saja untuk materi kedua kita, yaitu dari Teguh. Teguh, apakah sudah ready? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Waktunya berapa lama nih? Saya butuh 2 jam kayaknya. Oh iya, mantap. Pak Teguh kemarin baca. Asem sama nih. Semua diserahin ke aku gimana? Iya. Nah, ini kan secara Samar tadi kan masih lebih 5 menit. Bisa membuat tambah lagi berarti 20 menit. Oh, dan Gimana? Oke. Ya. Mulai ya. Si perdana dong. Oh iya, perdana. Yang tadi nanti insya Allah berikutnya lebih tajam. Banyak yang Oke. Nah, saya pakai Prezi. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, salam sehat selalu buat semua teman-teman di login. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya di forum Dialogin edisi pertama ini. Saya gembira sekali menyambut forum ini karena sejatinya seperti ini. Kita bisa saling sharing di antara anggota login, dan harapannya ke depan hal-hal seperti ini, forum-forum seperti ini bisa dikembangkan lagi, bisa disemarakan lagi supaya kita bisa berkembang bersama, bisa bekerja bersama. Kan tujuannya login seperti itu. Oke, kita mulai. Sebelumnya yang belum tahu siapa saya, yang mau mengenal siapa saya, untuk yang baru join di login mungkin juga belum mengenal siapa saya, perkenalkan dulu siapa diri saya. Ya, saya Teguh Prasongko Estutianto dari Jakarta dengan usia nggak usah disebutkan karena Rusia ya hanya sebuah angka, ya kan? Kreativitas tidak terbatas dengan usia, mau muda mau tua, di login ada. Di login ada yang masih SMP, SMA, tapi prestasinya membanggakan. Ada yang juga 50 tahun ke atas sangat produktif di login. Dan yang membanggakan lagi adalah login pasti di dalam setiap sayembara, setiap lomba selalu ada nama login. Ini hebat, keren login. Ya, makanya kenapa bisa seperti itu? Karena kita mau saling berbagi ilmu, saling sharing ilmu. Dan ini yang manfaatnya yang baik dari login. Saya bergabung dari login itu dari tahun 2020, yang kebetulan dia salah satu inisiator bersama Mas Amar, Mas Kang Dani dan lain sebagainya, dengan tujuan ini untuk berkembang bersama, maju bersama. Sebelah kiri ada beberapa klien saya yang mempercayakan saya untuk menggarap pekerjaan, entah itu desain, entah itu exhibition, entah itu event dan lain sebagainya. Dan ini saya mau memberikan gambaran kalau saya itu bukan cuma logo desainer aja. Saya sempat macur jadi event organizer, sempat macur jadi website design, bahkan terus juga exhibition dan macam-macam lah. Nah, ini klien-klien saya. Tapi untuk desain itu ya, desain menjadi passion saya, menjadi penghidupan saya yang saya cintai. Dan ini beberapa portfolio yang pernah saya kerjakan. Dan ini sih sebagai gambaran kalau dunia kreatif itu bukan sekedar logo, bukan sekedar ini, lebih banyak. Tapi logo emang pintu masuk. Nah ini login tujuannya itu. Logo itu sebagai pintu masuk di dunia kreatif yang sangat-sangat luas, sangat menjanjikan, sangat mengasihkan. Oke, seru. Mulai dari logo, desain grafis,
produk atau label design sampai ke wayfinding, signage. Wah, itu sangat 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 mengasihkan lah. Ya, makanya saya sangat mencintai dunia ini. Dan sekilas seperti itu aja ya. Saya nanti detail-detailnya nih. Detail-detailnya akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke. Terkait dengan tema ini, kalau tadi Mas Amar pendekatannya dari sisi akademik dan teori, dan itu sangat sangat menarik dan sepakat saya dengan apa yang dipaparkan Mas Amar. Dan saya di sini akan mencoba mengupas dari sisi pengalaman dan wawasan yang saya miliki, di mana logo, dunia kreatif, desain ini sangat luas. Makanya saya coba menyesuaikan dengan tema ini, saya mulai dengan logo. Sepakat seperti yang disampaikan Mas Amar tadi, nggak jauh beda karena sumber ilmunya dan gurunya sama kita gitu. Logo itu kalau saya pribadi simpulkan ya pembeda, tanda fisik, identitas. Sebagai pembeda ya ini logo di antara dia seperti foto yang dilihat sebelah ini, begitu banyak ya riuhnya. Nah ini kalau nggak ada yang menjadi guide kita untuk call to action, apa itu bisa kemasan, bisa logo, bisa dan sebagainya. Ntar kayak Pak Haji ini bingung nih, dia mencari apa yang mau dia inginkan ya pasti atas dasar logo brand yang bukan logo bukan brand ya, tapi brand yang dia inginkan. Nah sebagai pembeda, logo adalah pembeda antara brand satu dengan yang lainnya. Maka itu logo itu harus unik, harus menarik, harus stand out, dan yang penting adalah harus memorable, harus menempel, persepsinya harus menempel di benak konsumen atau masyarakat. Next, sebentar, logo sebagai tanda fisik. Nah, logo harus mudah diidentifikasi, harus mudah dikenal oleh masyarakat, dan dapat dikenal dan diterima dengan mudah. Contohnya seperti ini, McD dengan Golden Arcs-nya itu aja dari jauh orang udah tahu di situ McD, langsung teringat dengan citranya, dengan segala value yang mereka punya, segala harapan yang masyarakat punya tentang McD. Begitu juga Apple, begitu juga Lufthansa. Logo ini sebagai tanda fisik supaya membedakan antara produk satu dengan produk lainnya dan mewakili citra dan nama eksistensi brand tersebut. Berikutnya, nah, logo sebagai identitas. Nah, logo harus memberikan dampak positif, harus memberikan sebuah nilai, sebuah kesan, sebuah nilai, sebuah efek yang baik buat perusahaan yang harus dilangsungkan secara konsisten. Makanya logo harus konsisten. Nggak boleh belang-belang. Kalau di bukunya Pak Rustan itu kan ada contoh kayak Pertamina, itu berbeda logonya di antara satu dengan satu lain. Nah itu nanti khawatir ada dampak secara image, secara citra. Dan supaya image yang ingin disampaikan dapat diterima dan terjaga dengan baik oleh konsumennya, oleh masyarakat. Maka itu logo sebagai identitas itu sangat penting dipikirkan, disiapkan baik dari seorang desainer. Kira-kira seperti itu. Bentar. Nah, dari itu semua logo ternyata bukan sekedar gambar statis,
Logo juga bukan sesuatu yang kekal, harus begitu, dia begitu terus, Nike begitu terus, udah gitu. Logo harus berevolusi, bisa mengikuti dengan alasan bermacam-macam, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti tren yang berubah, market yang berubah, teknologi yang berubah, dan perubahan-perubahan lainnya, atau kultur perusahaan yang berubah. Nah ini, atau bisnis yang berubah. Nah ini logo pasti berevolusi. Seperti di background gambar belakang ini, dari logo yang sangat sederhana itu berubah. Dan perubahan ini bukan sekedar ya suka-suka aja berubah. Enggak, ini atas dasar mungkin marketnya berubah, atau mungkin teknologinya berubah, zamannya berubah, trennya berubah. Maka itu logo itu bukan sekedar gambar bagus atau apa namanya istilahnya teknik skill yang mumpuni, tapi logo itu emang harus bisa mewakili dan ruh, jiwa, tujuan, dan merepresentasikan brand dengan tepat. Oke, berikutnya membuat logo itu atau identity membuat logo itu membuka langkah-langkah yang cukup panjang. Berikut merupakan step-step yang harus dilalui agar hasilnya maksimal. Dan ini bukan istilahnya membedakan dengan apa yang Mas Amar tadi buat. Apa yang Mas Amar tadi buat sudah sangat tepat. Saya hanya ingin menyampaikan langkah-langkah atau life cycle dari sebuah logo. Maka itu diawali dengan discovery dan riset. Benar, seperti yang Mas Amar tadi sampaikan. Penggalian dan riset itu sangat penting. Bisa melalui, kalau kita punya kesempatan untuk istilahnya berinteraksi langsung dengan klien, kita bisa interview, brainstorming bareng, atau kita buat sebuah fokus group discussion. Kalaupun kayak misalkan kita lomba atau nggak punya kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan klien, ya kita bisa gali-gali dari internet atau kolateral yang mereka punya, misalkan kayak annual report, company profile, dan lain sebagainya lah. Terus kita juga bisa gali dari lingkungan, environment-nya perusahaan tersebut, dan kulturnya, budayanya, kayak gimana, apa kultur dan budaya perusahaan mereka itu seperti apa, atau tren yang sedang terjadi, marketnya juga kita coba gali itu semua, perubahan teknologi juga kita gali itu semua. Dan ini butuh ketajaman kita untuk menggali dari sebuah data-data yang ada untuk sebagai bekal kita untuk membangun sebuah identity. Selanjutnya, konsep dan craftsmanship. Konsep ini seperti yang Mas Amar tadi sampaikan, bisa kita gali, kita buat dengan mengumpulkan mood board, dengan melihat benchmark logo-logo kompetitor atau logo-logo sebelumnya, dan tahapan-tahapannya juga sama, harus ada sketsa kasar apa segala macam, terus pengajuan initial design, terus juga jalur kreatifnya. Jadi kalau ada alternatif beberapa kreatif itu jalur kreatifnya sendiri-sendiri. Dan kita juga bahkan sampai kita harus memikirkan material. Misalkan, ini sampai kita harus pikirin nanti aplikasinya itu harus sampai kebordir, sampai sekecil apa gitu. Nah ini bisa nggak logo itu tetap terlihat dengan baik, ukurannya, terus huruf-huruf font yang sesuai dengan karakter, tren dan tone
of voice-nya juga kita pikirin, istilahnya personality-nya perusahaan tersebut, logo tersebut, identity tersebut tuh seperti apa modern, apa klasik, apa ruwet, apa simple. Nah itu butuh pekerjaan yang sangat detail. Tapi ini semua proses-proses yang sangat menarik. Berikutnya, seperti yang Mas Amar bilang, butuh sebuah penyempurnaan. Penyempurnaan ini bisa dari detail-detail. Tadi mungkin Mas Amar singgung tentang kita evaluasi tentang apakah logo ini sudah ada bentuk seperti ini, tapi apakah bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan lagi atau enggak. Nah, nanti itu butuh proses lagi. Nah, di refine ini dan revise ini kita butuh detail-detail lagi tuh. Setelah udah disepakati sama klien apa segala macam, nah itu detail-detailnya butuh lagi dengan pertimbangan-pertimbangan, misalkan dari skala-skala yang kecil sampai besar itu apa sudah sesuai. Terus brand arsitekturnya juga dipikirin. Apakah nanti turunan-turunannya dari logo dari lini bisnis yang ada ini bisa match dengan logo yang kita baru bangun. Terus juga responsif, logonya kita pertimbangin dari yang sangat besar sampai sangat kecil aplikasinya. Apakah ini bisa stand up tetap logo? Atau gimana caranya responsif ini kita bangun? Kan ada tuh contohnya Disney atau misalkan Apple untuk yang paling kecil tuh pasti cuman bentuk Apple-nya doang. Dia nggak pernah ada watermark-nya itu jarang. Atau Disney juga gitu. Atau Heineken itu responsifnya seperti apa? Itu mengikuti aplikasi yang ada. Terus di sini saat refine ini juga dibutuhkan mockup, dummy, prototype untuk supaya ketahuan nanti saat diaplikasikan di media yang luas itu ternyata logo terlihat kurang pas. Nah ini atau revise terus. Maka logo tuh nggak bisa istilahnya seminggu 2 minggu jadi ya kalau buat lomba mungkin oke deh. Tapi kalau untuk membangun sebuah logo yang sebenarnya panjang, perjalanannya panjang. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah semua udah rapi, udah jadi semua, logo siap diluncurkan, siap diaktifasi. Nah, di sini faktor istilahnya legalisasi penting supaya logo terlindungi, supaya logo terjaga secara hukum, supaya tidak dipergunakan secara tidak semestinya. Dan ini dibutuhkan perlindungan secara hukum, entah paten dan sebagainya. Juga penerapannya, aplikasinya, dan guideline-nya kita siapin, manual book-nya kita siapin, supaya konsistennya itu bisa terjaga. Karena ini penting, konsistensi itu penting karena dampaknya kembali lagi ke citra, ke kepercayaan klien terhadap brand. Selanjutnya setelah sudah semua udah oke, udah berjalan, udah logonya udah ada di mana-mana, ya kan? Tetap kita harus memaintain, harus membangun relationship. Dari sana nanti kita akan bisa menilai bagaimana performa logo yang sudah kita bangun, kita buat. Sering berjalan waktu dan berbagai macam perubahan, mungkin perlu dibuat sebuah rejuvenate atau redesign atau bahkan rebranding. Nah, prosesnya gimana? Balik lagi ke awal. Makanya ini proses ini nih
saya anggap sebagai siklus hidup dari logo. Dari sini saat maintenance, saat relationship kita dengan logo, dengan klien itu terbangun, makanya dibutuhkan discovery lagi, riset lagi, dari awal lagi, mungkin trennya berubah, marketnya berubah, teknologi berubah, kita ulang lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Dan ini akan terus berjalan seperti ini berulang-ulang. Seperti itu. Dan selanjutnya, nah, kita semua di login ini adalah desainer-desainer yang sering mengasah skill lewat lomba. Nah, di luar sana ada anggapan bahwa lomba desain logo itu hanya kita ngadu gambar bagus, adu skill, atau bahkan yang lebih parah kita dianggap sebagai adu peruntungan saja gitu. Nah, saya ini mengajak teman-teman di login semua untuk membuktikan dan untuk melatih diri untuk membuat logo dengan proses yang benar, yang tepat. Satu, tentu supaya peluang menang lebih besar. Dan kita semua pasti pengen kan menang, ya kan. Kalaupun nanti kalah, ya nanti proses lagi. Oke, saya mau bahas tentang kompetisi, tentang lomba. Nah, dalam lomba itu kemungkinannya cuma ada dua, kalah atau menang. Nah, saya punya quotes, siap kalah, siap menang. Kenapa? Siap kalah dulu. Biasanya kan siap menang, siap kalah. Kalau saya siap kalah, siap menang. Kalau kalah, soalnya simple. Ya udah, terima. Ya udah, kita gibah bareng-bareng. Terus kita atau kita ngedubel bareng-bareng, kita komplain bareng-bareng ya kan. Udah kayak gitu gampang. Kalau kalah gampang, atau kita kesal sendirilah gitu loh. Nah, yang menarik itu gimana kalau kita menang? Kita siap nggak? Soalnya sejarahnya login berdiri juga dari sini gitu loh. Nah, makanya kita harus menyiapkan diri. Oke, gimana caranya kalau kita jadi pemenang? Apa yang terjadi kalau kita jadi pemenang dari sebuah lomba logo itu? Cuma ada 3. 1. Nah, ini asik nih. Kita dapat klien atau penyelenggara yang santai banget, easy banget. Ini yang diidolakan ini. Revisinya minor, ya itu cuma minta masternya aja, nggak ada guideline. Terus Mas, ini rubah dong, ini kayak Kebumen kemarin tuh cuma logo, cuma minta perubahan di apa namanya tagline. Ya udah, cuma gitu doang. Seminggu kemudian cair. Wah itu sangat ini. Tapi ingat, justru di sini kesempatan buat kita untuk membangun relationship. Ini klien asik. Itu makanya saya langsung kontak, langsung saya jaga hubungan, ini maintain. Gimana maintain dan relationship ini dibangun, nanti kita bahas. Oke. Kedua, apa yang terjadi kalau kita menang? Wah, nih kita dapat penyelenggara yang bikin pusing kepala. Revisinya, macam-macam deh. Ada yang dari warna, dari bahkan bentuk yang kita bikin bisa berubah itu semua gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti proses itu semua. Kenapa nanti saya sampaikan provisinya. Terus belum lagi soal pembayaran, prosedur SPJ sebulan 2 bulan baru cair, bahkan saya ngalamin 6 bulan baru cair. Benar itu, tapi nggak apa-apa, saya nganggapnya itu ini deposito saya nih, karena pasti cair dong, ya kan. Kalau enggak ya udah, salam deh. Nah, terus siapin guideline yang lengkap, ya kan. Wah, ini di luar sana tuh guideline tuh ada harganya gitu. Nah, ini logo dengan hadiah misalnya 1 juta, minta guideline lengkap udah
stres kepala nih. Nah, di sini dibutuhkan skill dan wawasan. Makanya gimana caranya nanti kita bahas lagi. Tapi ini semua harus kita lalui proses ini, kita nikmati. Insya Allah ini semua akan memberikan manfaat yang banyak buat kita. Yang penting kita selalu mengasah skill dan menambah wawasan. Berikutnya, kenapa kita harus siap menjadi pemenang? Nah ini nih yang sangat penting nih. Ini dunia nyata nih. Hujatan netizen yang maha benar, ya kan? Plagiarisme isu, apa istilahnya masalah plagiat, copyright, font, ya kan? Yang waduh bukan sekedar mental breakdown ini, breakdown mental kita tuh udah goyang-goyang nih, ya kan? Tapi ingat, balik lagi seperti yang Mas Amar tadi juga sampaikan dan saya sampaikan, ingat proses. Selama kita jalanin proses bangun atau membuat logo yang benar dan baik, semua bisa kita hadapi dengan santai. Jadi jangan, itu pentingnya sebuah proses. Jadi jangan sampai dilewatin proses itu. Jangan ujuk-ujuk kita tadi menyikapi mood board itu dengan salah. Dia ngumpulin logo banyak, terus comot sini, comot situ, comot sini, seperti ya udah. Tuh kalau pas ada isu-isu yang tadi saya sebutkan, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi makanya kalau proses itu kita jalan dengan benar, sketsanya ada. Nah, Mas Samar pun ngalamin itu di yang barusan kemarin tuh kan ya, harus ada bukti sketsanya, ya kan. Nah ini makanya penting gitu loh, sketsa itu proses nih, ingat ini. Oke, selanjutnya jangan lupa kalau menang itu pesen Om nih, jangan lupa investasi untuk kembangin diri, terus scale up ya, dari buku, alat, software, bahkan juga kita ikut webinar kayak gini, ini nambah wawasan, nambah investasi ini gitu loh. Ini harus kita sisihin, jangan dihabisin, jangan jajan ya kan, jangan terus buat orang tua ya kan, maksudnya minum orang tua gitu, jangan. Kalau buat kasih duit ke orang tua nggak apa-apa ya kan. Nah itu. Terus quotes berikutnya, maju tak getar, bela yang bayar. Tadi ya kan, klien minta perubahan ini, perubahan itu, apa segala macam. Kadang ini kaitan dengan lomba ya. Kadang kita harus ngikutin apa yang kita nggak tahu apa yang mereka apa namanya inginkan, harapan dan apa yang mereka tuju itu kadang berbeda dengan apa yang konsep yang kita buat. Contoh yang saya bikin Padepokan 79, ya kan, mereka mungkin visi dan apa segala macam, mereka menginginkan warnanya itu warna mungkin Google seperti itu. Tapi oke, kita cobalah kita sesuaikan, walaupun dengan perubahan-perubahan yang banyak gitu kan ya, tapi ya sebagai semangatnya itu maju tak gentar, bela yang bayar. Dah pokoknya nggak usah. Yang penting kita nambah ilmu juga kok. Nah, misi berikutnya dari kemenangan ini kita gitu, apa sih gitu loh, gimana sih cara menangin hati klien? Jangan berhenti di situ gitu loh, jangan habis menang udah terima duit selesai gitu. Jangan, itu kesempatan, peluang kita untuk bangun relationship, bangun. Ini kita sering komplain, bagi-bagi klien dong, deh kita menang itu juga peluang tuh bang klien. Nah gimana cara sih menangin hati klien? Mana Om caranya? Nah di sini kita harus menjadi bisa diandalkan. Kita seolah-olah nih ya tahu segalanya. Oke, kita harus tahu segalanya, dan bisa diandalkan. Misalkan gini, klien minta di apa namanya guideline, nah kita harus bisa. Makanya kita butuh sharing, nambah ilmu apa segala macam.
jangan sampai nanti pas kalian minta guideline terus kita kelimpungan gimana caranya, guideline isinya apa aja. Nah itu jangan kalau diusahain belajar untuk itu. Terus cari tahu siapa mereka, anggap aja kayak kita lagi deketin PDKT ke gebetan gitu. Harus tahu kulturnya dia apa, kebiasaan mereka apa, terus siapa key personnya siapa gitu. Itu peluang untuk kita lebih maju lagi. Selidiki kebutuhan mereka. Misalkan perusahaan ini perusahaan TBK, berarti mereka tiap tahunnya butuh annual report, mereka butuh kalender. Nah ini insting-insting ini nih perlu nih siapin semua itu, ide cemerlang kita ini harus siapin berdasarkan riset lagi tuh, riset yang udah kita bikin. Kayak saya waktu bikin ITPC logo, nah saya lihat tuh kok websitenya kok beda-beda nih setiap negara, di New York beda, di Los Angeles beda, di mana beda, di Dubai beda, segala macam. Saya punya ide, saya desain websitenya seperti ya jadi satu sesuai dengan identitas yang baru, ya kan. Terus saya bilang, tawarin, Mbak, nih logonya, websitenya ini lucu nih kalau dibikin seragam kayak gini-gini ngikutin identitas baru. Iya boleh. Nah kayak gitu. Itu harus ini, dan terus cara menyampaikan idenya juga harus smart kita gitu. Jangan kayak preman gitu. Wah, bagi proyek dong, Mbak. Gitu. Jangan gitulah gitu. Kita orang yang cerdas gitu, cara yang elegan. Terus juga bangun relationship yang benar-benar kayak ngadepin camer lah gitu loh. Itu harus benar. Dan quote nomor 4 tadi, harus tahu segalanya. Kita ini harus tahu segalanya walaupun nggak ngerti apa-apa gitu. Yang penting tahu gitu loh, tahu budaya, tahu politik, tahu seni, tahu apa segala itu asik kok. Kita dapat wawasan banyak. Harus tahu segalanya walaupun nggak ngerti apa-apa. Oke. Tadi ya, nah tadi tentang kompetisi. Nah, sekarang setelah kita menghasilkan prestasi, kita udah masuk dalam industri kreatif yang sebenarnya, kita juga harus mempersiapkan diri gimana menjadi seorang desainer dalam sebuah industri sesungguhnya. Selamat datang di industri kreatif ini. Apa sih yang harus kita siapin? Jadilah versi yang terbaik dirimu. Dengan mempersiapkan apa? Satu, alat-alat kerja. Senjata kita tuh, ya ini, kreatif gear kita, laptop, komputer, software, buku, sketchbook, Wacom, apa segala macam mungkin. Tapi saya belum punya yang mumpuni, ya nggak apa-apa. Saya dulu mulainya itu saya tuh kayak ayam sama telur. Saya dapat proyek pertama kali saya nggak punya komputer. Bener-bener saya nggak punya komputer. Saya pinjem karena kayak ayam sama telur. Kalau ini saya punya duit, mau beli komputer harus punya duit harus nyelesain proyek dulu. Nah udah, saya pinjem. Selesai bayar, beli komputer, software gitu. Berikutnya soft skill. Software penting, networking. Komunitas ini nih, login salah satu nih. Ini salah satu bekal kita untuk memperluas dan mengembangkan diri. Networking penting. Terus kedua, komunikasi, lobby dan negosiasi itu penting. Kalau saat ditawar apa segala macam, ya kan, terus presentasi, terus berargumentasi, riset, time management. Nah ini penting nih, time management nih, ya kan, kaum deadliners, ya kan. Terus creative thinking-nya juga harus diasah, teamwork dan flexibility. Ketiga paperwork perlu. Ini kita perlu siapin. Kadang klien butuh
CV dan portfolio itu sebagai juga pertimbangan mereka untuk membuat keputusan memilih kita. Digital etalase kayak ya Instagram, Behance, Dribbble dan lain sebagainya. Terus surat penawaran harga, invoice dan lain sebagainya, kontak report. Apa itu kontak report? Ntar kita bahas. Terus jangan lupa, ini penting tapi nggak penting tapi penting nih. Mind your look. Perhatian penampilan kita. Gitu. Saya sebelum tampil di sini juga, wah mandi dulu, kelihatan cakep. Nah, ini penting gitu loh. Karena ini kaitan dengan citra kita gitu. Representasi diri kita. Kalau kita hadapin klien, kita harus memberikan citra yang baik ke klien supaya dapat apresiasi yang baik dari klien, dapat impresi yang baik dari klien, dapat kepercayaan dari klien, dan kita juga confidence jadinya gitu loh. Klien juga confident ngasih proyek yang gede ke kita gitu loh. Jadi penting penampilan. Jadi bukan sekedar skill doang deh, bener deh. Kadang-kadang faktor-faktor non teknis itu menentukan gitu loh. Kita jago tapi terus wah bener ini bisa nggak nih ya? Aduh, duit gua bisa bisa lenyap. Nah kayak gitulah. Itu kira-kira. Lalu yang perlu kita siapin dalam industri ini adalah workflow. Workflow kita gimana cara kita kerja. Nah, biasanya diawali kita tuh pekerjaan itu, proyek itu adalah dari brief. Itu biasa dari klien-klien yang sudah langganan. Brief atau diundang, pitching, tender. Setelah itu kita nyiapin tuh submission, pengajuannya. Ya, tetap aja harus dijawabin dengan penawaran harga, company profile, CV, portfolio. Dan biasanya kalau pitching atau tender itu ada initial design yang harus kita ajuin. Istilahnya pengajuan konsep atau pengajuan desain. Itu biasanya beserta dengan mockup dan dummy-nya juga. Dan juga biasanya juga ada sesi presentasi. Setelah itu paperwork harus kita siapin, timeline-nya, karena ini kaitannya nanti dengan penyelesaian pembayaran dan sebagainya, agreement itu harus perhatiin, SPK-nya pasal per pasal harus perhatiin, invoice, NDA, non disclosure agreement, ya kan, kayak tadi saya sampaikan ada logo yang belum bisa saya tampilkan karena terikat dengan NDA ini. Ada kontak report, checklist, progress report, terus brainstorm yang nggak kehitung jumlahnya. Setelah itu selesai, kita deliver, kita siapin invoice. Kenapa saya sampaikan ini invoice, kwitansi, berita acara, guideline, manual book, master file? Karena banyak yang DM ke saya, gimana sih cara menagih? Apa sih yang harus disampaikan ke klien untuk menagih? Nah, ini berita acara serah terima pekerjaan, invoice, terus kwitansi, nah, terus guideline-nya, manual book-nya, master file-nya. Terus berikutnya kita tetap harus memaintain. Setelah itu udah terima, jangan putus di situ, udah jangan puas. Jangan, harus tetap kita jaga hubungan dengan klien. Saya suka ngasih ucapan Lebaran, tahun baru, bahkan saat COVID naik, saya WhatsApp ke klien-klien lama tuh. Pak, salam sehat selalu. Nah, itu sentuhan-sentuhan yang kadang itu memikat hati klien untuk mengasih kerjaan, mempercayakan kerjaan ke kita. Ya kan, terus ada check-in, terus ada treat klien as individual. Terus juga harus kita siap sama solusi-solusi. Kadang klien tuh dadak, tahu-tahu nanya, gue mau bikin ini gimana ya, gue bikin gimana. Benar itu. Dan saya pernah konyol. Ada klien saya Ford, itu dia di lift, dia bilang, lu bisa nggak auto note? Bayangan
saya ini cuman kayak website gitu doang ya, intranet gitu kan. Mampus pas saya install tuh software Lotus ini apaan gitu. Dan udah nggak apa-apa gitu loh. Karena ada yang nanti yang akan bisa ngerjain. Langsung saya cari, ya kan, siapa yang bisa ngerjain ini? Ya udah kayak gitu. Tapi kita siap, bisa dulu aja gitu loh, bisa. Siapa bisa gitu. Respon cepat ya kan. Terus sabar sama klien ya kan. Nah, harus siap next berikutnya apa. Misalkan oh ya, ini udah bulan Oktober, bulan September, Oktober biasa nih kalender nih. Biasanya nih ada annual report, biasanya nih ada greeting card. Nah, itu kayak gitu-gitu kita harus insting. Nah, ini kan harus kita jaga relationship itu. Nah, kira-kira kayak gitulah yang bisa saya sampaikan di acara Dialogin edisi pertama ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mungkin ini sangat maaf ya, kelamaan banget ya, lama banget ya saya. Tidak apa. Berapa bro? Mantap Pak Teguh. Mungkin kita langsung lanjut aja untuk sebuah pertanyaan ya Om Teguh sama Om Amar. Mungkin Ya. ini Pertanyaan bisa banyak sekali ya. Wah, kemen gitu. Ya mungkin kita batasi aja untuk pertanyaannya. Mohon maaf jika tidak bisa kita jawab satu-satu karena kita meetingnya dari waktu juga teman-teman. Jadi ini kita pilih tapi ntar bisa menjawab dua-duanya atau satu juga nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan yang pertama ini dari Ujar Aditya mau bertanya bagaimana cara melegalisir artwork kita sehingga kita memiliki otoritas untuk mengizinkan siapa yang kita akan menggunakan karya kita. Selain itu, bagaimana cara membuka cara pandang masyarakat awam terhadap bidang industri kreatif, salah satunya dalam bidang desain grafis, karena di masyarakat awam berpikir profesi yang mampu memberikan penghasilan yang menjanjikan hanyalah dokter, insinyur, dan juga pegawai. Seperti itu. Ya, mungkin ini bisa dijawab Om, boleh dua-duanya atau satu? Sabar sih loh. Capek saya lama. Oke. Terima kasih, pertanyaannya banyak sekali saya lihat dari tadi. Wah, keren-keren pertanyaannya. Mungkin bisa terjawab salah satunya, mungkin gitu ya. Iya. Di sini untuk yang tadi, untuk yang apa tadi, legalisasi gitu ya. ADGI sama Kemenparekraf dan profesi lainnya sedang merancang buku itu, buku standar apa ya, standar harga ya, standar harga itu masih merancang, itu masih. Saya juga gitu ya, dapat responden, nantinya kita menjadi responden dari ADGI dan Kemenparekraf dan profesi lainnya. Jadi nanti ada bukunya untuk standarisasi untuk desain grafis, dan tidak hanya desain grafis, intinya yang profesi sebagai desainer gitu, seperti itu. Itu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri untuk cara biar karya kita tidak diplagiasi ya dihakikan ya, di dijen apa itu? Apa Pak itu? Dijen apa itu? Ya haki gitu ya, di haki itulah pokoknya untuk Indonesia. Kalau misalnya untuk logo-logo itu ya, salah satunya mungkin kalau tidak dihakikan, kan haki prosesnya agak lama ya, mungkin bisa dijual di marketplace yang lain. Contoh misalnya yang paling kita tahu itu di logo ground, mungkin di situ kan bisa juga gitu ya, contoh di situ. Jadi desainer internasional sudah tahu di situ, Indonesia juga sudah tahu, salah satunya untuk logo gitu ya. Kemudian apalagi mungkin ya, mungkin bisa saya jawab langsung juga. Contoh apa tadi lagi? Apalagi mungkin Mas Dadi, biar jadi satu. Yang tadi yang cara membuka pandang masyarakat awam terhadap bidang industri kreatif, salah satunya di bidang grafis. Di masyarakat awam berpikir profesi yang mampu memberikan penghasilan hanya seorang dokter, insinyur, dan lain-lain. Oh iya, benar. Karena kita memang kita di posisi abu-abu ya, desainer grafis kan memang kalau di masih belum gitu ya. Maka ini kan rencana Kemenparekraf beserta profesi-profesi lainnya kan sedang merencanakan seperti itu, agar
teredukasi nantinya masyarakat. Masih program seperti itu nih. Mungkin kan Kemenparekraf sendiri kan sudah menggalakkan gitu ya industri kreatif. Contohnya di Bapak kita industri kreatif yaitu Sandi Uno gitu ya, sering kan misalnya desain packaging sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali desain packaging itu, desain logo seperti itu ya. Kemudian ada yang tanya lagi mungkin tadi yang logo itu ya. Contoh di UMKM, logo itu sebagai pembuka saja. Misalnya itu di dalam sebuah brand kan nggak hanya logo saja kan, ada yang namanya copywriting, kemudian ada kemudian jingle dan lain sebagainya itu ya. Contoh misalnya UMKM tidak butuh logo, ya warung nasi pecel tadi, mungkin dengan suaranya pecel gitu, boleh nggak apa-apa ya, seperti itu. Karena logo kan sebagai pembuka saja gitu ya, pembuka untuk kedepannya gitu. Karena mengaktifasi sebuah brand ya, terutama ya harus ya ada logonya juga gitu, seperti itu. Itu juga salah satunya mungkin. Apalagi bisa yang saya jawab sekalian gitu ya. Kemudian ada lagi benchmark, ada apa itu benchmark? Benchmark itu adalah perbandingan dari logo-logo yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang 99 nanti bisa dijawab dengan narasumber yang lainnya yang khusus di 99 gitu ya, mungkin Pak Teguh ya. Seperti itu. Kemudian ini nih Pak Sultan, amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Intinya kita kalau di Indonesia harus dihakikan dulu ya, dihakikan kalau di Indonesia seperti itu. Mungkin apa lagi? Itu saja dari saya. Mungkin bisa Pak Teguh bisa menambahkan. Ya, sedikit saya tambahin. Mungkin kalau untuk melegalisir artwork atau karya kita itu ya bisa di JKI ya. Di JKI di Haki ya, kita di Haki kita daftarkan. Biayanya juga nggak mahal-mahal sekali gitu ya. Tapi kalau saya sih itu kalau untuk kliennya. Kalau untuk yang pribadi gitu ya, pribadi itu ya hitung-hitung aja lah gitu lah. Jangan sampai apa namanya ngeluarin kos hanya untuk melindungi diri. Jadi jangan fleksibel aja lah. Terus profesi desain grafis ya kan, gini deh, apapun profesi kita ya kan, mau tukang bakso, mau jualan bakso, mau jualan pecel, mau jadi desain grafis, asal kita jadi yang terbaik di situ, bisa jadi hidup kita. Dan desain grafis juga gitu, kita juga asal bisa jadi yang terbaik, insya Allah kita bisa hidup dari situ. Nggak mesti harus jadi dokter atau PNS atau segala macam. Banyak kita harus menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing kita. Terus ada lagi gimana cara cara mengadopsi calon klien bahwa desain itu bukan cuma visual. Nah, makanya itu tadi Mas Amr bilang emang sih desain itu bukan sekedar utamakan visual, memang benar, tapi di satu sisi yang menjadi daya tarik itu seringkali ya visual. Pertama yang dilihat adalah visual di situ gitu loh. Jadi makanya ya kita di sisi lain kita harus memperkaya skill, mengasah skill, harus terus. Dan yang penting lagi adalah riset. Ntar saya ngecas laptop saya nih, mau habis. Riset itu sangat penting. Riset itu menentukan caranya meyakinkan bukan 79. Itu ya karena saya bergali gitu. Dan saya meyakinkan ke klien gitu. Di saat orang-orang berbicara dengan angka 79 kayak saya lebih coba cari yang gali yang lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi, lebih unik lagi, dan akhirnya secara visual bisa diterima, secara konsep ide juga bisa diterima. Nah ini yang asik tuh di situ gitu loh. Nah, itu yang penting. Terus ada lagi
terhindar dari melindungi karya dari terhindar dari plagiarisme. Aduh, mirip-mirip nih nah makanya jangan suka ATM nih. Riset balik lagi apa proses pokoknya proses selama proses apa namanya gimana cara melindunginya supaya 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 nggak ada supaya nggak di plagiat apa segala macam ya nggak bisa dihindari. Kalau kalau gimana cara menghindari nggak bisa, pastilah kita ada yang mencoba untuk tapi percaya deh selama proses pekerjaan kita itu dijalankan dengan benar, dengan baik, dengan tepat, itu akan insya Allah akan akan kita akan bisa menghasilkan karya yang terbaik. Dan yang paling penting adalah roh dari sebuah desain itu nggak bisa ditiru. Kita bisa tahu kok, kadang kita bisa tahu istilahnya ini niru apa enggak gitu. Jadi rohnya itu akan berasa gitu loh. Dan ini karena kalau sebuah desain yang berdasarkan dengan proses yang benar itu akan benar-benar punya roh gitu logo itu ataupun desain itu. Seperti itulah ya, gambarannya. Terus ada lagi logo, seberapa pentingnya sebuah logo mempengaruhi perkembangan sebuah perusahaan. Misal saya memberikan startup, apakah mendahulukan logo atau menjalankan usaha dulu sampai berkembang baru bikin logo? Ya tergantung. Kalau kalau awal usaha biasanya ya penting laku dulu. Ya kalau gini nanti prosesnya akan bahas brand, ya kan, brand seperti itu gitu. Jadi apakah perlu logo? Nah, tetap identitas itu tetap penting. Tapi jangan juga kita fokus dengan identitas tapi melupakan tadi marketingnya, brandingnya, salesnya kita lupain. Ya kita ibaratnya kayak apa namanya cantik tapi ya udah diem aja di kamar gitu, ya nggak bakalan laku gitu. Jadi benar-benar logo itu seperti yang tadi saya sampaikan, setelah di launching harus diaktifin harus diaktifin dan dengan cara ya tadi macam-macam dengan branding, proses dan lain sebagainya. Seperti itulah. Ya, berikutnya apalagi? Bentar ya. Ada tambahan mungkin Mas Samad? Ya, kita jawab satu-satu. Memulai karir sebagai desainer langsung. Kalau saya dulu generalis nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah ketemu waktu kita stylenya di mana, misalnya ilustrator ataupun logo, ya sudah pilih salah satu ini yang Hamdan ya. Kemudian di era serba instan dunia kreatif, kita tidak menutup kemungkinan memang aplikasi instan itu ada gitu ya. Tapi kalau membandingkan manusia dengan aplikasi instan, mungkin pemikirannya berbeda gitu, seperti itu ya. Mungkin yang manusia lebih kreatif lagi, contohnya seperti itu. Unik. Ya, unik. Keunikannya itu nggak akan dimiliki sama sebuah mesin lah, ya. Keunikan itu nggak dibikin. Istilahnya kayak apa namanya? Ibaratnya kayak logo Google ya, G-nya gitu. Ya kan, kalau kita by engine ya mungkin bulat gitu aja, tapi kan ada kecacatan yang justru penyempurnaannya di situ gitu. Iya, seperti yang Xiaomi kemarin itu. Ya, Xiaomi tidak menyangka dengan menggunakan teori matematika sampai sejauh seperti itu. Unik. Pemikirannya berbeda. Ya, kalau artificial intelligence kan berdasarkan AI kan ya berdasarkan algoritma yang akan menuntun kita ke sebuah bentuk gitu loh. Nah, dan itu nggak ada keunikannya kalau menurut saya gitu. Jadi itulah karya cipta makhluk hidup kayak kita manusia ini lebih unggul. Menurut saya seperti itu. Saya mau jawab itu Muhammad Torik. Selamat malam, saya mau tanya dalam pembuatan logo untuk menentukan target marketnya itu apa ya Mas? Maksudnya apa pembedanya misal target marketnya sama menengah ke atas. Oke, ini balik lagi kepada yang mood board tadi, kita cari
kompetitornya seperti apa, ya seperti itu. Ya kita tanya ke kepada pemiliknya gitu, kliennya itu maunya seperti apa, targetnya menengah ke atas, ya kita sudah cari seperti itu. Intinya lebih ke atas berarti yang lebih luxury, berarti lebih mewah gitu intinya. Dengan cara apa? Nanti mungkin yang lebih expert lagi di bidang logo seperti itu ya. Seperti itu. Maksudnya di bidang yang luxury gitu ya, mungkin Pak Teguh ya. Kita kan masih secara general, kalau dibahas semua nggak ada login yang saya kasih contoh juga. Belum lama itu adalah waktu lomba kemasannya rokok apa tuh? Modern ya, modern yang modern. terus batal. Kan? Iya. Itu kan saya tanya, ini target marketnya siapa, segmentasinya siapa? Bebas, lo nggak bisa gitu. Ya kan, itu jangan sampai saat kita bikin desain itu berkesan mewah, target marketnya menengah bawah. Nanti rokok itu nggak akan laku karena kesannya yang diterima sama market, wah ini produk mahal nih, mewah, ya kan? Atau sebaliknya gitu loh. Saat market yang dituju adalah menengah atas segala macam, misalnya mau izin keampungan gitu loh, ya kan gitu loh. Atau saya punya pengalaman pribadi. Saya waktu kuliah di desain grafis di Interstudy dulu, ujiannya adalah bikin iklan rokok petani. Nah, saya salah nangkep brief. Saya bikin, wah sok keren lah, jiwa muda ya kan. Saya bikin desain itu iklannya mobil rally. Wah, rokok itu jadi sponsornya rally, mobil rally segala macam. Saya diketawain sama dosen. Gimana lu bisa sponsorin rally, orang ini rokok petani, harganya 500 perak sebungkus ya kan. Terus siapa yang bisa membeli produk itu gitu? Nggak mungkin kan pecinta rally membeli rokok itu. Istilah segitu loh. Artinya harus sesuai dengan segmentasi, target market. Nah itu balik lagi cara mengetahui gimana, riset, penggalian. Ini riset tadi prosesnya macam-macam kan, dari interview apa segala macam gitu. Ini riset penting ini. Makanya itu proses, balik lagi kalau saya sih proses design development. Gitu. Ada lagi apa lagi Min? Banyak efektif sehingga kita cepat memahami terkait lagi kuat dari Pak. Ini memang butuh brief nih, tentang brief. Siapa yang lagi? Bang Ade, terlihat generik bagaimana di proses? Thank you. Triknya generik tidak generik ya. Bingung juga generik tidak generik ya, karena itu secara global ya, seperti itu yang mungkin Pak Teguh ya. Caranya kalau saya antisipasinya itu tadi dengan menggunakan image engine gitu ya, seperti itu. Misalnya kita sudah buat, kemudian kita search engine sudah banyak itu ya, bisa di Yandex dan lain sebagainya. Kita lihat, oh ini kok hampir mirip sih, bisa mungkin karena kita sudah melalui tahap riset itu gitu ya. Pastinya tidak menutup kemungkinan kan ada logo-logo yang hampir sama seperti ya. Kalau Anda membuat logo-logo yang geometrik kebanyakan gitu ya, pastinya banyak hampir yang sama gitu. Kecuali kita membuat logo-logo yang ekspresionis ya. Seperti itu misalnya, mungkin ada sedikit berbeda gitu seperti ya. Kalau Anda menggunakan logo geometrik ya pasti banyak gitu, seperti itu. Nah, tapi bagaimana apalagi dunia sekarang kan iya, bagaimana tapi mungkin kita nanti filosofinya kan beda melalui tahap seperti itu gitu ya. Contoh mungkin saya waktu IKG gitu ya. Mungkin bisa menjawab dengan Kang Dani juga. Waktu itu saya membuat IKG kan gula gitu, ikatan ahli gula. Saya nggak berpikir ke gulanya, tetapi mungkin berpikir kepada siapa sih yang menjalankan gula itu, maksudnya para ahli kan pastinya. Nah, maka dari itu gula itu intinya kan saya menganggap itu adalah environment gitu, mungkinnya apa? Anunya lingkungan apa mungkin Pak Tiba? Menjaga lingkungan. Maka dari itu saya buatnya itu membentuk daun gitu ya, seperti itu. Jadi saya nggak mengacu pada gula tersebut gitu. Dengan IKG mungkin bisa di share nanti ya.
Kayak kalau kalau saya ada lupa. menyikapi soal generik atau enggak, itu generik kan enggak, bukan sesuatu yang haram juga, bukan sesuatu yang haram. Bentuk generik, bentuk ini. Katakanlah kayak Mas Eri, Mas Amar, Ikagi, ya kan kalau dibilang bentuk secara bentuk hampir-hampir sama, tapi bukan berarti mereka kalian saling meniru, kan enggak. Ada risetnya masing-masing. Nah ini makanya pentingnya balik lagi proses. Selama proses itu benar, ya kan, walaupun sama sekalipun logonya, desainnya, kita bisa bertanggung gitu. Yang penting makanya jadi itu bukan sesuatu yang haram kalau buat saya, bukan sesuatu yang haram selama itu bukan sebuah diperlakukan. Dan kadang soalnya kadang kita nggak apa namanya nggak tahu di dunia luar ternyata udah ada bentuk ini, kita nggak tahu gitu, ada kesamaan ya, emang unik lah kita nih. Terus apalagi tadi ya tuh, lanjut apa Mas? Kita sampai jam berapa ya? Tahu nih. Seru. Mas Tri, gimana nih ngatasi rasa jenuh, bosan dalam mendesain? Wah, kreatif block, burning out, Mental block. nah, ya kan, nih kreatif block, ini klasik. Nih, saya sering blenger sama warna, bener-bener udah kacau tuh sama warna. Biasanya yang bisa istilahnya merilis saya tuh biasanya ya udah kayak saya tinggalin, saya nyuci piring kayak nyiram tanaman kayak, atau bahkan kita pergi kemana, ke antar istri ke supermarket atau ke pasar. Nah di situ kita akan suka nemuin hal-hal yang baru, sesuatu yang menarik gitu loh. Nemu produk baru, ini keren nih, ini mungkin tren sekarang kayak gini kali ya, gini. Nah itu kayak gitu-gitu. Jujur, saya sering misalnya ngantar istri kemana, saya kemana. Saya ada di kosmetik kadang. Saya cuma lihat-lihat kemasan, itu bagus. Mungkin tren sekarang kayak gini gitu loh. Tren sekarang kayak gini. Ilustrasi sekarang gitu. Oh iya, sekarang kayak gini. Itu kayak gitu-gitu rilis mental kreatif thinking kita gitu. Kita kayak gitu-gitu. Atau kita ngobrol sama orang di pasar kayak gitu-gitu. Makanya penting lah kita jadi jangan gue nggak suka main ke mall, gue nggak suka musik dangdut. Jangan salah, kalau kita nanti punya klien yang segmennya seperti itu, ya kita harus kenal, harus tahu culture mereka kayak gimana. Nah ini makanya harus tahu segalanya, walaupun nggak ngerti apa-apa. Seneng dangdut ya, tapi nggak tahu lagu dangdut tuh apa aja, nggak tahu, tapi nggak ngerti lagu dangdut tapi tahu gitu. Ke Nurjana sampai saya tahu Chemical Brothers, tahu BTS malah, ya kayak gitu-gitu penting gitu. Bukan soal gaya-gayaan, enggak gitu, cuman kita tahu perkembangan zaman, tren, industri kreatif kayak gitu kayak gitu menurut saya. Jadi ini menarik Mas. Ya gimana? Ketika buat logo, apakah salah jika kita buat logonya terus nyambungin filosofinya belakangan? Wah itu karena kan risetnya tadi itu tadi proses. Ya ini salah, akhirnya cocok logi. Ya makanya itu proses, pakai proses itu tadi proses, ada learning yang cycle. Benar ini. Kemudian Mas Ren Mura, bagaimana cara presentasi logo yang membuat klien terkejut? Nah ini adalah apa ya? Bingung juga ya untuk klien terkejut seperti apa, karena ini beda pendapat pastinya seperti itu. Setiap klien kan berbeda ya. Ada yang langsung misalnya kita kasih tampilan seperti ini langsung senang gitu ya. Karena itu ya subjektivitas seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Kemudian Pak Dudo mungkin seperti apa? Kalau saya lebih suka itu sering saya membuat
gimana supaya gitu ya terkejut gitu ya klien tuh ya dengan riset kita coba berpikir yang nggak kepikiran sama mereka. Itu sering, sering ya istilahnya. Kayak tadi Mas Amar bikin IKG, yang lain lagi mikirnya tentang gula, tentang apa, sudut pandang Mas Amar tentang siapa pelakunya. Karena ini bicara tentang apa istilahnya organisasi gitu loh, ya kan gitu. Mas Amar mungkin tepat seperti itu. Nah kayak gitu mengejutkan buat mereka. Oh lain beda apa yang dibuat sama Mas Amar. Sama penyajian materi presentasi juga coba bikin yang begitu menarik. Bahkan saya untuk logo ITPC saya itu intronya saya adalah lirik lagu. Saya nggak ngomongin tentang siapa ITPC siapa segala macam. Saya lirik lagu saya bikin. Bahkan waktu itu saya berpikir gitu. Udah saya siapin sih. Pokoknya waktu presentasi akan saya setel dulu lagu itu. Kayak gitu. Supaya ada efek kejut, supaya ada kesinambungan antara konsep dengan ide yang saya punya gitu. Seperti itu. Jadi jangan terpaku dengan apa namanya eksekusi. Kadang hal-hal yang di luar itu juga penting. Misalnya ide saya waktu itu jujur ya TPC terpikirnya dari lagu apa namanya, ini Indonesia, nah kayak gitu. Nah itu saya lagu apa ini? Apa sih pokoknya saya tuh kepikiran, wah ini keren nih lagu nih, langsung saya terapin dalam sebuah konsep. Nah kayak gitulah kira-kira. Terus saat presentasi saya presentasi itu nyeduh kopi. Saya bawa nyeduh kopi. Nah, terus kalian bingung kan nih, ngapain lu ya? Gitu. Nah, ternyata saya saat itu sedang membangun feel dengan klien. Apa namanya? Istilahnya atmosfer dengan klien supaya bisa nyambung antara konsep yang saya bangun, ide saya yang punya, bisa ditangkap sama klien. Sama dengan lagu tadi. Gitu. Untukku, Om Amar, ini kan, mohon maaf sebelumnya, kita keterbatasan waktu. Mungkin untuk pertanyaannya kita sudahi terlebih dahulu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sekiranya soalnya belum terjawab atau bagaimana, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk Om Teguh sama Om Amar untuk ilmunya pada malam hari ini. Yes, sama-sama. Mungkin kita tidak terasa kita sudah berjalan sudah 1,5 jam. Ya, mungkin saya simpulkan sedikit dari tadi yang kita bahas, yaitu desain tidak jauh dari kehidupan kita, dari dunia desain grafis gitu. Dan untuk tahapan logo, ada beberapa tahapan logo, yaitu riset, mainboard, sketchcaster, digitalisasi, evaluasi, dan revisi. Dan ada banyak platform untuk di dunia desain grafis yang untuk kita bisa gunakan, seperti 1919. Terus seperti yang dibilang Om Teguh, umur bukanlah suatu acuan untuk sebuah berkarya. Dunia kreatif bukanlah hanya logo, tapi logo ialah salah satu pintu masuk dari sebuah apa yang kita dapat. Logo harus mudah dikenal, harus memberikan nilai dan dampak positif buat perusahaan.
logo bukan sekedar gambar yang statis, tapi logo bisa berresolusi tergantung beberapa faktor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan atau kekurangan pada dialog kali ini. Ini edisi pertama. Mari kita bertemu lagi di edisi kedua. Dengan para expert yang lain. Ya, Iya, benar. Mungkin kita akan coba cari materi-materi yang lebih baik lagi, lebih sangar lagi, mungkin, dan lebih expert lagi gitu ya, Om ya. yes. Chat di bawah ini, chat di bawah ini. Ya, siap. Ya, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mas Sampai Omar. jumpa lagi. Oke, Dan terima kasih. teman-teman atas pertanyaannya. Oke.